Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segar? Segar? Oke, semangat sekali pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, Pak Ari akan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya yaitu mengenai keyakinan kelas. Apakah anak-anak sudah mendengar? Pernah mendengar? Belum? Akan Bapak jelaskan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan apa yang sudah kita yakini dan akan kita terapkan. Jadi keyakinan kelas itu disusun berdasarkan atas pemikiran kita sendiri. Nah, bukan seperti peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas kita sendiri yang membuat, termasuk anak-anak. Jadi sampai membuat sekaligus menyatakan bahwa keyakinan itu wajib diikuti. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi keyakinan kelas itu merupakan apa yang kita yakini. Beda memang dengan peraturan kelas. Peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang dibuat oleh sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, tujuannya apa? Agar anak-anak memiliki jiwa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Contoh, Bapak beri contoh. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah bisa kalimatnya negatif. Contoh ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada bahasa tidak dilarang, itu berarti kalimat negatif. Ini pernyataan negatif. Kalau keyakinan kelas semuanya berupa pernyataan atau kalimat positif. Nah, contohnya seperti apa? Kalau contoh tadi tidak membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Contoh lagi, misalkan tidak telat masuk kelas. Kalau bahasa kalimat lainnya apa? Pernyataannya yang positif. Masuk atau datang tepat waktu. Jadi kalau anak-anak dipahami ya, antara peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas kalimatnya selalu positif. Nah, lalu sekarang Bapak akan membagikan selembar kertas kecil yang tujuannya anak-anak nanti silahkan mengisi di kertas ini. Boleh menggunakan spidol yang sudah Bapak berikan, boleh menggunakan ballpoint yang anak-anak punya sendiri. Silahkan berikan ya. Kalau pada saat nanti mengisi, jangan terpengaruh teman kanan kirinya ya, jangan terpengaruh. Silakan ditulis apa yang ada di pikiran Anda. Silakan. Jadi tulis kalimat positif yang merupakan keyakinan kelas yang namanya ini. Jangan terlalu panjang, karena kalimat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu panjang, harus pendek tapi jelas. Jadi bahasanya harus jelas. Oke, ditulis ya, silakan mulai. Ya, Bapak beri waktu 5 menit, silakan. Tolong jangan bertanya kepada teman kanan kirinya. Usahakan berdasarkan pemikirannya sendiri. Apa yang sampai yang ini itu dituliskan di situ. Jangan berdasarkan diminta oleh temannya, ini nanti seperti ini, jangan. Silahkan tulis apa yang sampean pikirkan, silahkan. Bapak beri waktu 5 menit. Jangan terpengaruh.
satu, hanya satu ya, hanya satu keyakinan kelas, jangan terlalu banyak, satu orang hanya boleh satu keyakinan kelas. Nanti nggak usah terlalu banyak, ada dua, satu aja. Nanti pada saat sudah selesai, teman harus menembakkan di depan, sudah saya siapkan. 5 menit, silakan dituliskan. Oke, silakan sambil jalan dituliskan. Sebenarnya pada keyakinan kelas itu kita dibebaskan, tidak apa namanya, karena tidak perlu menuliskan nama. Misalkan mau menuliskan nama pun tidak ada masalah. Misalkan kita menuliskan nama, tidak menuliskan pun tidak. Kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk membentuk keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini menunjukkan bahwa kesepakatan Anda dengan saya selaku wali kelas atau guru mata pelajaran yang nantinya digunakan untuk membentuk jati diri. Jati diri yang seperti apa? Bisa bertanggung jawab, mandiri, mungkin disiplin. Nah, jadi taat dengan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas tadi itu dibentuk tidak berdasarkan permintaan saya, melainkan apa yang ada di pikiran Anda semua. Jadi sampean itu tidak terpaksa menulisnya, berdasarkan pemikiran sendiri. Silakan. Oke, kalau sudah silakan ditempel bergantian ya. Mulai dari deret paling timur, silakan bergantian. 1 atau 2 orang ditempel yang rapi. 1, 2, 3, seterusnya sampai jumlahnya berapa ini? Kita 20 sampai 24. Iya. Silakan, yang sudah selesai boleh ditempel. Yang urut apa dari depan, dari belakang boleh. Silakan, Bapak. Oke, dari depan dulu. Silakan. Gantian ya. Silakan. Nah, apa? Mereka yang lagi dulu. Silakan, lanjut yang lain. Silakan. Boleh silakan diurut, apa? Bebas. Urut, lanjut. Boleh silakan. Depan dari silakan silakan. Ya, yang belum masih ada waktu. Lanjut. Yuk, akan Pak. Adis. Silakan. Oke, nanti bisa ditempelkan dengan kami temannya. Tempel jejer temannya. Persandingan ya, Bapak. Mungkin ada ganti ya, Bapak. Ada yang mungkin ganti posisi tangan yang dekat boleh. Kalau sudah
Bagus. Nanti Bapak akan mengelompokkan ya, saya akan mengelompokkan beberapa mungkin jawaban yang mungkin sama. Nanti dikelompokkan kita apa ya, klasifikasi apa yang mungkin sama, kalimatnya sama. Nanti kita akan dikelompokkan, terus kita perdebatkan. Oke, terus. Sudah semua? Ya. Oke, sekarang Bapak akan mengelompokkan berdasarkan pernyataan atau kalimat yang sama. Oke, Bapak sudah mengelompokkan ya, berarti perhatikan ke depan. Ada beberapa keyakinan kelas yang dapat kita terapkan. Tentunya ini sudah ditulis oleh anak, tidak berdasarkan permintaan Bapak. Ini Pak Andi sudah mengelompokkan. Yang pertama, saling menghormati. Bisa dilakukan? Yang kedua, mandiri. Mandiri ya. Yang kedua mandiri, saya. Terus membersihkan lingkungan sekolah. Terus angkat tangan jika berpendapat. Bisa dilakukan? Selanjutnya disiplin, bertanggung jawab. Bagus sekali ya. Menjaga kebersihan. Kebersihan ini bisa kebersihan kelas ataupun lingkungan sekolah. Terus berangkat tepat waktu. Ini keyakinan kelas yang harus diterapkan pertama kali, berangkat ke sekolah tepat waktu ataupun ke kelas. Terus saling bekerja sama. Terus tidak menggunakan saling bekerja sama. Tentunya bekerja sama ini bukan dalam hal kejelekan, tapi dalam hal yang positif. Dan pada saat mengerjakan tugasnya ini yang berbentuk kelompok. Kalau tugas individu tidak boleh saling bekerja sama. Lanjut, menjaga etika, terus sopan dan santun. Nah ini bagus sekali. Terakhir, peduli sesama. Nah ini penting, peduli sesama. Jadi antar teman ini peduli, betul ya. Terus menjaga kompakan. Jadi satu kelas ini harus kompak. Tidak ada yang memiliki pemikiran yang negatif. Harus semuanya berpikir selalu positif. Terus, tolong beri tepuk tangan untuk kalian. Sudah membuat keyakinan kelas yang bagus sekali Bapak berikan
penghargaan yang luar biasa untuk kalian. Jadi tolong keyakinan kelas ini kan disetujui ya. Berarti usaha kalian harus satu meyakini bahwa keyakinan kelas ini baik. Yang kedua menerapkan, jangan sampai hanya diyakini saja tapi tidak diterapkan. Kita sudah membuat yang sedemikian rupa ini tapi tidak sampai lakukan, hemat sekali. Jadi nanti harus diterapkan, diaplikasikan. Kalau memang belum bisa, pelan-pelan harus segera diterapkan. Selanjutnya, tadi Pak Aris sudah mengelompokkan mengelompokkan pernyataan atau kalimat positif, kalimat keyakinan kelas yang sudah kalian tuangkan di situ, sudah beberapa kelompokan. Nah, setelah ini, tadinya kita Pak Aris pengen tahu tanggapan dari anak-anak. Contoh, misalkan satu ini, membersihkan lingkungan sekolah. Kira-kira manfaatnya apa ya kira-kira? Silakan. Ini ada yang tahu? Silakan kan? Membersihkan kelas, lingkungan kelas akan jadi bersih. Ya, bagus sekali jawabannya. Itu kan. Jadi benar sekali yang dikatakan Eka. Dengan kita membersihkan lingkungan kelas, baik kelas maupun sekolah, kita nanti akan mendapatkan apa? Pembelajarannya ini menjadi semakin nyaman karena lingkungannya bersih. Misalkan lingkungannya itu kotor sekali, jadi nanti kita belajar itu merasa tidak nyaman. Ada yang dari sana bau yang tidak sedap atau seperti apa. Tapi kalau sudah dibersihkan lingkungan sekitarnya, kita belajar itu jadi enjoy, nyaman, bersemangat. Nah, bagus sekali. Yang kedua ya, tanggapan dari anak. Yang kedua mungkin hadir di sekolah tepat waktu. Mungkin ada yang tahu manfaatnya? Ada Pak. Yang dari silakan. Dengan datang tepat waktu kita bisa menjadi disiplin. Bagus sekali jawabannya. Itu terang. Jadi benar yang dikatakan Bayu. Kita datang tepat waktu itu satu menunjukkan sikap disiplin. Yang kedua menghindari. Kalau kita bahasa menghindari itu kan sebenarnya jelek ya. Tapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi satu disiplin. Jadi kita itu disiplin. Contoh yang dijelaskan baik tadi sudah bagus, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, pada saat di pagi hari kita harus kita harus berangkat jam 7.00 sudah berada di lingkungan sekolah dan pulangnya juga seperti itu. Harus tepat waktu. Beri tepuk tangan untuk Bayu dan Eka. Nah, kalau sudah menulis seperti ini, Bapak atau Pak Ani mungkin minta apa ini kesepakatan Anda. Jadi kalian menulis nama dan tanda tangan di situ menyatakan bahwa akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk atau kalian susun. Ini berdasarkan pola pikir kalian sendiri, tidak paksaan siapapun, tidak boleh tanyakan nanti. Silakan mulai dari sana, tangan ke depan. Kedua boleh tangan, langsung dua. Nanti boleh tangan. Silakan gantian ya. Jadi intinya adalah keyakinan kelas ini bersifat tidak memaksa. Misalkan contoh, ini kan keyakinan kelas yang sama tulis sendiri, kalian tulis sendiri, saling menghormati. Tentunya saling menghormati itu kan bagus ya. Antara teman yang satu dengan yang lain harus saling menghormati. Dalam bentuk apapun, bukan karena si A ini anaknya ganteng atau seperti apa, yang satunya anaknya kurang gimana, nggak boleh, semuanya harus saling menghormati. Kan bergantian, maju, nggak dapat ya? Sama. Jadi itu
Keyakinan kelas ini sangat positif karena dilihat dari kalimatnya saja. Kalimatnya itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau peraturan itu masih muncul tidak apa itu ya, maka akan lanjut. Terus yang selanjutnya gerak nanti sama Bila, nanti Bila nanti sama Rio ya. Jadi keyakinan kelas ini sudah disepakati, sudah ditandatangani ya. Tolong Pak Ari minta tolong ya, minta tolong dengan sangat diterangkan yang bagus. Tidak menutup kemungkinan selain apa yang sama nulis ini ada keyakinan kelas yang lain yang mungkin tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu silakan itu diyakini juga. Contoh, tadi Bapak belum melihat memakai anak Ari. Ikut ya, belum ada di situ. Silakan hal seperti itu meskipun tidak tertulis di situ, tetap diyakini. Nah, diyakini seperti apa? Kalau orang itu yakin, berarti mampu melaksanakan. Jadi selain apa yang sudah kalian tulis, boleh silahkan. Selain itu, yang bagus silahkan diterapkan. Yang kurang bagus, tolong dihindari. Itu bersama kalian. Selanjutnya anak-anak tadi sudah menyusun keyakinan kelas. Pak Ari tadi sudah memberikan pengantar, terus anak-anak sudah menyusun keyakinan kelas, terus anak-anak menulisnya di kertas, ditempel di depan dan disaksikan oleh satu kelas dan Pak Ari juga. Dan tadi sudah ada tanggapan atau respon dari anak-anak, manfaatnya seperti apa, ditambah dengan anak-anak sudah menandatangani keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Pak Ari harapkan tolong diterapkan sebaik mungkin karena yang menulis ini sama sendiri bukan oleh paksaan orang lain, termasuk Pak Ari juga tidak akan mempengaruhi hasil ini. Kita lanjut. Jadi sebelum Pak Ari akhiri, tolong benar-benar ini serius, meyakini dan dilaksanakan. Terima kasih apa yang sudah anak-anak lakukan tadi ya. Tolong diterapkan yang tadi. Jadi refleksi hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas ini tanpa paksaan, tidak boleh bertanya kanan kiri, murni apa yang kalian pikirkan sendiri dan dituangkan sendiri ke dalam tulisan dan dalam ke depan. Pak Ari kelompokkan, tolong dilaksanakan yang baik. Terima kasih. Itu mungkin dari Pak Ari. Ini merupakan pembentukan keyakinan kelas yang tujuannya membentuk murid atau siswa peserta didik yang mampu bertanggung jawab terhadap salah satunya dirinya sendiri, terhadap sesama teman dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Bisa. Sepakat? Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Fadli dari kelas 11 TKS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinova Niranto dari kelas 11 TKS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Saputra dari kelas 11 TKS 1.
Saya sangat bersemangat. Saya sangat senang karena seru sekali. Saya sangat senang sekali. Menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting sekali. Menurut saya sangat penting. Saya menjadi lebih disiplin Karena dapat menghargai orang lain. karena membuat kita menjadi lebih baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, Guru, SMK Darul Kamil, teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keberkahan usia umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang pendidik, di mana kita bisa melayani anak didik kita dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengeluh setiap hari kita melakukan hal-hal seperti itu. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita sehingga kita bisa seperti ini. Semoga nanti pada akhirnya kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan atau menyampaikan paparan saya mengenai budaya positif. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya demi menghadiri acara diseminasi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif yang berada di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang memahami, akan tetapi mungkin kita sebagai seorang guru atau pendidik terkadang melupakan. Itu terjadi mungkin pada diri saya sendiri. Terkadang kita melupakan kodrat kita sebagai seorang pendidik, yang tentunya dikarenakan banyak sekali kegiatan di luar kita menjadi seorang pendidik. Sebelumnya saya mohon maaf, nanti pada saat penyampaian mungkin ada salah kata apa yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan, disampaikan apa yang mungkin pengalaman dari Bapak Ibu guru. Jadi budaya positif ini ada beberapa Bapak Ibu, mulai dari perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir di segitiga restitusi. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, saya merupakan CGP angkatan ke-9. Itu di modul 1, ini masih di modul 1. Pertama saya mempelajari paling dasar itu filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini hanya menyampaikan sedikit. Di dalamnya ada filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu termasuk nanti ada filosofisnya yaitu Tuturi Handayani, ing karso Suntuwodo, ing madya manungkarso, dan Tuturi Handayani. Kita sebagai seorang guru itu sebenarnya tidak dituntut, tapi disarankan kita dapat menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mematok anak untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu di modul yang pertama. Terus di modul yang
Selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak, terus ada visi yang kemarin mohon maaf sudah pernah saya sampaikan di kegiatan pendampingan, dan yang sekarang yaitu diseminasi atau penyampaian pemaparan budaya positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, sebenarnya kita di Indonesia ini sering sekali ya Bapak Ibu, terutama yang sudah senior itu melewati beberapa kurikulum yang tentunya setiap kurikulum mempunyai ciri khas yang berbeda. Terkadang kita masih mengikuti kurikulum yang masih lama. Nah, di paradigma baru ini kita diminta untuk melaksanakan atau mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kalau ini kemarin saya sempat membahas dengan teman-teman dari SD atau SMP. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ada lama sekali di SMK. Cuma kita mungkin tidak menyadari. Misalnya contoh saja itu pada saat kita belajar matematikanya SMK, contoh di pemasaran, yang mengikuti alurnya pemasaran seperti apa. Di TKN juga seperti itu. Makanya sebenarnya kita harus kemarin saya diminta untuk membuat komunitas praktisi, yang tentunya komunitas praktisi itu akan membentuk teman-teman guru itu dari non CGT nggak ada masalah. Jadi teman-teman guru itu mohon maaf diberikan wawasan agar apa? Mohon maaf yang dari teman-teman guru normatif adaptif itu membelajarkan anak itu diminta untuk langsung mengarahkan ke apa yang dituju. Kalau mungkin TKR kita nggak perlu lagi mengukur bangun ruang berapa, tapi langsung di rumus yang ada di TKR, misalkan rumus menghitung CC motor atau mobil seperti itu. Mungkin seperti itu yang kita sudah terapkan sebenarnya, tapi kita kadang tidak menyadari. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha dari guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi kita tidak mungkin mengajar dengan metode yang berbeda setiap anak. Nanti nggak akan selesai. Jadi kita pandai-pandainya melakukan pemetaan setiap anak. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Setelah ini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini sebenarnya anak mulai masuk sekolah itu sudah menunjukkan disiplin positif apabila anak itu menunjukkan ketertibannya terhadap peraturan sekolah. Terus anak itu memiliki jiwa yang sopan atau santun, itu pasti dia salah satunya menunjukkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Terkadang imbalan itu ada yang dibutuhkan, ada yang tidak. Karena apa? Anak diberikan imbalan itu kadang menagih. Apabila dia tidak diberikan imbalan, maka anak itu akan merasa bahwa dirinya satu tidak dihargai. Kok guru nggak memberikan imbalan ya setelah saya melakukan sesuatu? Padahal anak itu kalau sering diberikan imbalan, anak itu akan merasa pada saat dia sudah melakukan sesuatu hal yang baik, pada saat itu tidak diberikan imbalan, maka dia akan protes, memberontak dirinya sendiri. Mungkin kalau memang dia tidak mau, tidak berani menyampaikan ke Bapak Ibu guru, maka dia akan memprotes dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan, tidak melakukan hal itu lagi, meskipun hal itu baik menurutnya, karena berdasarkan imbalan tadi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku, mereka itu peserta didik mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai-nilai yang dapat
dibaca, dipahami, dan diaplikasikan oleh seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, dan semua yang ada di sekolah. Karena apa? Nilai kebajikan universal ini, dia kalimat atau pernyataannya tanpa memandang suku, ras, atau apapun. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang berada atau muncul dari dalam diri sendiri. Jadi anak didik kita, maaf, sebenarnya mereka sudah mempunyai minat. Contoh, masuk di jurusan A, dia sebenarnya sudah mempunyai minat di situ, akan tetapi anak itu tidak selamanya mempunyai bakat. Terkadang anak masuk di jurusan, misalkan di saya, di TKR, mohon maaf, belum tentu anak itu hampir 100% menguasainya, tapi anak itu awalnya sudah mempunyai minat. Nah, bakatnya itu kita yang menggiring, istilahnya menuntun. Jadi itu merupakan disiplin positif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, yang sudah kita sudah kita terapkan, salah satunya yaitu profil belajar Pancasila, nilai kebajikannya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap saat kita sudah membelajarkan ke anak didik kita, mulai beriman dan bertakwa sampai berakhlak. Termasuk akhlak ini memang sangat luas. Kegiatan sehari-hari anak-anak itu mengandung nilai akhlak yang luar biasa. Terus berkebinekaan global. Anak SMK itu memang dicetak khusus, memang kerja. Makanya kita membutuhkan usaha yang ekstra untuk menemukan berkebinekaan global. Karena anak SMK, mohon maaf, dibandingkan dengan jenjang yang lain, dia memang dikhususkan menjadi karakter-karakter yang mahir di bidangnya. Jadi sangat membutuhkan nilai dari berkebinekaan global. Gotong royong tentunya pada saat kita memberikan tugas ke anak, membersihkan kelas, pada saat Jumat bersih, itu sangat muncul di situ. Selanjutnya mandiri, ada kreatif. Luar biasa anak SMK itu kreatifnya, mungkin kita, mohon maaf, di pengetahuan teknologi bisa jadi kita kalah dengan anak-anak kita. Akan tetapi anak-anak kita itu tidak selamanya memahami hal-hal positif yang ada di teknologi. Salah satu contohnya saya HP. Terkadang dalam hati saya itu semakin canggihnya teknologi, maka moral anak itu saya lihat itu semakin menurun. Karena apa? Satu, pengawasan dari pihak orang tua, mohon maaf, itu terkadang lalai di rumah itu. Kita lihat saja posisi pada saat COVID seperti dulu itu, luar biasa fungsi dari guru itu manfaatnya luar biasa pada saat COVID. Orang tua pasti akan mengeluh. Pada saat kita ditekan seperti itu pada saat COVID, pasti anak-anak itu moralnya akan beda dengan pendampingan kita sebagai seorang pendidik dan bernalar kritis. Memang kita diminta untuk membelajarkan anak itu bernalar kritis. Nah, nilai kebajikan yang selanjutnya itu hampir sama sebenarnya, cuma dia lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat toleransi, rasa saling menghormati, integritas, terus ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini yang memang kalau kita seorang pendidik di SMK, kita lebih cenderung ke life skill sebenarnya, di samping ke profil belajar Pancasila. Jadi anak itu terkadang masih belum paham apa yang berada di sekitarnya, termasuk saling menghormati antar teman. Karena kasus bullying itu luar biasa. Kapan hari saya menemukan anak itu mengeluh, jadi mengeluh karena
perbedaan pendapat dengan temannya sampai pengobatan seperti itu, dan saya panggil. Jadi anak-anak kita memang butuh pengawasan dan butuh kolaborasi, mulai dari tingkat terbawah, dari wali kelas, terus bekerja sama dengan BK dan unsur-unsur yang lain. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi tentunya kita memiliki kebutuhan tersendiri. Setiap orang, setiap anak memiliki kebutuhan masing-masing, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi anak kita tadi sudah saya sampaikan memiliki bakat, memiliki minat, tapi belum tentu memiliki bakat. Terkadang saya sendiri pun memaksa anak itu harus bisa. Tapi kembali lagi ke prinsip tadi, anak yang seperti itu kadang dipaksa itu memberontak, dan terkadang dia sudah mengacuhkan apa yang kita perintahkan. Nah, kebutuhan dasar anak itu tentunya belajar. Nah, pada saat belajar, dari kita sebagai seorang pendidik harus memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa? Satu, tentunya kita tidak boleh mengabaikan pada saat di kelas. Kadang ada anak, terutama anak SMK, itu tingkat pemahamannya itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus tetap mengawal setiap anak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami semua. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang kadang-kadang ada beberapa anak yang dia tidak diterima di lingkupnya, kalau bahasa kerennya itu di circle-nya itu tidak diterima. Jadi rasa kasih sayang, rasa diterima dan kasih sayang. Kadang anak itu dibully, istilahnya dibully dalam satu kelompoknya, dan dia mempunyai kelompok sendiri. Nah, di dalam kelompok itu mungkin dia juga tidak care dengan teman-teman yang lain. Nah, itu rasa diterima. Karena rasa diterima di suatu mungkin organisasi, di kelas itu sangat diperlukan. Terus diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Terus penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada Bapak Ibu, anak-anak, terutama mungkin anak laki-laki, terkadang mencoba-coba ke kita, mencoba apa yang bisa dilanggar. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Kadang mungkin dari saya sendiri, mungkin pada saat kita kurang perhatian ke anak tersebut, anak itu berusaha memancing saya untuk memperhatikan dia. Dengan apa? Dengan cara dia melanggar peraturan-peraturan ataupun apa yang sudah ditulis oleh sekolah. Mungkin dari bersepatu, dari atribut. Terkadang pada saat di hari Senin itu anak-anak lengkap sekali karena kita memperhatikannya itu kan bersama-sama. Tapi pada saat di lain hari, nah nanti beda lagi. Jadi treatment atau untuk mengatasi anak-anak seperti itu, mungkin kita membutuhkan satu waktu yang cukup panjang dan kerjasama yang bagus, mulai dari wali kelas dan lain-lain. Terus mandiri. Jadi mandiri itu kebebasan. Jadi kebebasan di dalamnya ada mandiri. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya membutuhkan kebebasan. Saya saja juga butuh bebas setelah pulang dari mengajar atau mendidik anak-anak, kan sampai rumah kita mungkin berkumpul dengan keluarga, sama sebenarnya dengan anak-anak kita. Tapi mungkin anak-anak itu belum begitu memahami arti dari kebebasan. Terkadang dia pada saat di sekolah itu belum bisa membedakan antara waktu untuk belajar,
waktu untuk istirahat, apalagi waktu untuk mungkin pekerjaan yang lain, mengerjakan tugas. Dan seringkali anak-anak seperti itu, dia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi kebebasan itu memang dibutuhkan sedikit memang, tapi kita harus mengarahkan. Jadi anak-anak terkadang itu mencoba hal yang baru. Nah, dia tuh penasaran, kalau guru saya seperti ini, melanggar seperti ini, kira-kira guru saya itu menghukum saya atau gimana. Itu kadang anak-anak itu mencoba seperti itu yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal seperti itu. Dan kebebasan ini tentunya harus mampu mengendalikan arah dirinya. Yang dimaksud bebas itu bukan berarti dia bebas dari segalanya, bukan dari tugasnya, tapi melainkan dia harus bisa mengendalikan dirinya, menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, kesenangan. Anak-anak itu luar biasa, mereka senang bermain, apalagi anak cowok. Ada benda yang sekiranya tidak terpakai itu dibuat main, terus sering bercanda, antusiasme, dan tentunya dia memang sangat butuh sekali kesenangan. Saya sendiri pun sedikit demi sedikit sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang tidak monoton kepada anak-anak. Nah, ini nanti mungkin sambil jalan atau mungkin nanti di akhir bisa mohon memberikan masukan atau mungkin ada tanya jawab. Terkadang kita membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi ini baru Bapak Ibu. Restitusi saya juga mengerti itu pada saat di pembelajaran ini. Jadi restitusi itu merupakan langkah yang dilakukan oleh seorang guru, bukan guru penggerak saja, sebenarnya semua guru yang dilakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah dari anak. Dan di situ ada langkah-langkahnya. Saya kemarin sudah mempraktekkan di 2 anak. Yang satu ada permasalahan dengan temannya karena tugasnya sering dicontek. Yang satunya karena sering terlambat masuk kelas. Biasa anak-anak pada saat perpindahan dari kelas ke bengkel itu kan terkadang telat. Itu sudah coba saya treatment. Jadi hukuman itu tidak terencana ya, tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan ada anak telat, udah kamu push up berapa kali, 50 kali. Itu namanya hukuman. Tentunya Bapak Ibu banyak sudah memahami. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang kita sudah menempelkan jelas-jelas datang terlambat hukumannya berapa, tapi anak-anak seringkali mengabaikan apa yang sudah disepakati bersama melalui peraturan sekolah. Bersifat satu arah. Jadi kadang yang memahami itu gurunya sendiri, si penghukum itu. Anak itu nggak paham. Setelah dia dihukum nanti kadang anak itu mohon maaf mangkel. Nah, itu yang sering terjadi. Terus berupa hukuman fisik atau psikis, bisa dengan bahasa-bahasa verbal. Mungkin dengan menjatuhkan si anak itu menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pas. Itu yang sering kali terjadi. Nah, kalau konsekuensi, ini kalian konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi mungkin kita sudah menjalankan ini. Terkadang anak belum memahami itu. Setiap hari Senin setelah upacara kita kan selalu menyampaikan ke anak-anak tentang peraturan-peraturan sekolah. Tapi ya masih saja ada 1-2 yang mungkin dilanggar. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman melalui konsekuensi, tapi dengan catatan tidak melakukan hukuman fisik. Mungkin kita sudah melakukan itu ya, pada saat anak-anak terlambat, konsekuensinya harus sholat asar. Sholat asar nanti pada saat teman-temannya sudah pulang, dia sholat asar sendiri di sini. Yang tadi ketinggalan. Itu merupakan contoh dari konsekuensi. Ya meskipun itu kewajiban, tapi tidak semua anak menjadi nyaman dari hal tersebut.
Terkadang anak itu, Pak, sudah waktunya pulang, kenapa kok kita masih seperti itu ya? Karena konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Sampai telat berarti siap-siap menerima konsekuensi dari Bapak Ibu guru. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita di konsekuensi ini sering-sering mungkin menyampaikan ke anak-anak apa yang sudah disepakati bersama. Nah, ini selanjutnya di restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi ini mungkin salah satunya kita menyampaikan atau menggali informasi dari anak. Mungkin dari teman-teman Bapak guru BK mungkin sering melakukan ini. Jadi menggali informasi dari anak apa yang sudah dilanggar. Nah, dari situ guru tersebut memancing atau menstimulus anak itu untuk istilahnya membangkitkan semangat dia untuk menyampaikan. Setelah disampaikan, dia diajak untuk mencari solusi. Jadi yang mencari solusi bukan Bapak Ibu guru sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan siswa, dengan kesepakatan bersama. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi sudah saya sampaikan. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua. Dari eksternal, motivasi eksternal, ada yang internal. Nah, yang eksternal ini tentunya datangnya dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia datang ke sekolah itu agar terhindar. Nah, yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Tadi sudah saya jelaskan, anak itu kadang membutuhkan imbalan dari kita, tapi sesering mungkin kita memberikan imbalan itu juga tidak baik. Anak itu akan merasa ketergantungan. Jadi kalau disarankan kedua ini, motivasi eksternal ini mungkin kita abaikan dulu. Yang terpenting itu motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya anak kita sudah pandai berpikir apa yang mereka inginkan. Tetapi terkadang mereka membutuhkan pendampingan dari kita. Nah, ini motivasi internal. Jadi yang disarankan memang ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih. Jadi terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya membahas ini dengan teman-teman dari jenjang yang lain, dari teman SD ataupun SMP, bahkan SMA. Itu memang benar-benar ngomong atau mungkin dilema bagi kita. Mohon maaf, kita di SMK, Bapak Ibu, kita menghindari hukuman itu sangat sulit sekali karena anak sudah besar. Kemarin sempat saya bahas dengan teman yang SMA, itu susah Pak kalau tidak menghukum anak. Tapi saya lambat laun mulai memperbaiki mulai dari diri saya sendiri. Jadi kita menghukum anak itu memang tidak disarankan. Dan caranya seperti apa? Yang membuat konsekuensi yang lain. Bahkan mungkin melalui aplikasi restitusi. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ada 5. Yang paling mendasar yaitu penghukum. Ini di diri saya sendiri juga sering belum 100% kita bisa menghilangkan itu, tapi mungkin lambat laun kita bisa. Terus membuat merasa bersalah. Bisa juga sebagai teman. Mungkin saya juga pernah mengajak anak-anak itu ngobrol, kira-kira apa ya permasalahan sampean itu apa? Itu salah satu contoh sebagai teman. Jadi kita seakan-akan itu mengerti dunianya mereka. Bahkan mungkin, mohon maaf, mungkin di tempat saya dulu itu kan banyak murid dari tetangga. Itu hampir sama, kita ngopi bareng atau apa itu ngobrol dengan enak. Itu mungkin salah satu posisi kontrol guru sebagai teman. Terus pemantau ini dia sudah mempunyai apa istilahnya, dasar-dasar yang sekiranya dilanggar anak itu dia sudah punya, tapi dia hanya sebagai pemantau.
Nah, yang posisi terbagus yaitu manajer. Sebenarnya manajer ini memang dikhususkan atau disarankan ke kepala sekolah sebenarnya. Jadi yang mengelola semua aspek mulai dari murid, siswa atau guru dan termasuk tenaga pendidik. Nah, ini contohnya, Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap, mungkin kita sering beberapa kali menjumpai saat upacara bendera. Nah, kalau dia sebagai penghukum, maka kita sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum, berarti kita memerintahkan hormat kepada bendera selama 1 jam. Mungkin salah satu kalimatnya seperti itu. Jadi kita sebagai menghukum anak, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, pada saat kita menjadi pembuat merasa bersalah, mungkin kalimatnya salah satu contohnya itu berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu, nah, kamu selalu mengecewakan. Jadi seakan-akan siswa itu merasa bersalah, sangat bersalah. Nah, itu kalau membuat merasa bersalah. Nah, yang selanjutnya kasus yang sama, kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu. Bahkan kita bisa memohon anak itu, sama dengan kita memohon ke teman kita, mohon atau tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja yang sudah kita lupakan, yang lain yang sekiranya tidak bagus diterapkan jangan dilakukan lagi. Itu mungkin salah satu pernyataan kita sebagai teman. Dan selanjutnya yaitu kita sebagai pemantau. Nah, pemantau ini dia sudah mempunyai apa istilahnya standarnya dia. Jadi anak itu melanggar dia sudah tahu. Misalkan tali sepatunya putih, jadi kan sudah tahu salahnya di tali sepatu putih. Kamu sudah melanggar peraturannya, sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi kalau bapak ibu sudah bisa ngomong atau menyampaikan seperti itu, berarti sudah tahu anak itu melanggar di bagian yang mana. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus itu sebagai manajer. Nah, di manajer ini dengan kasus yang sama, si guru tersebut menggali informasi dari siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia menggali dari siswa. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu diberikan stimulus, dipacu, diberikan umpan untuk menjawab kesalahannya sendiri. Ya mungkin ini butuh waktu, saya sendiri pun sama. Terkadang kita langsung menjudge anak itu, wah sudah dihukum saja, kan seperti itu. Nah, posisi control manager, guru membuat sesuatu bersama murid, jadi tidak sendiri. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahan itu. Akan tetapi apabila murid itu merasa kesulitan, kita disarankan membantu untuk menemukan solusinya, tidak ada masalah. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dia dapat mengelola emosionalnya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Itu memang yang disarankan. Nah, ini kita coba diskusikan beberapa menit. Sebagai posisi kontrol apakah Bapak Ibu? Mungkin nanti dari teman-teman bisa menyampaikan. Yang pertama, yang warna merah muda atau pink, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi warna bulan. Ini ada 5 ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin nanti bisa saling menyampaikan. Monggo. Nah,
Ini ada beberapa kalimat. Kira-kira yang merah muda atau pink itu apa ya kira-kira? Yang terus yang hijau, ada biru, ada merah, ada abu-abu. Monggo Bu Fitian, mungkin. Monggo Pak Ibu. Salah nggak apa-apa. Ya, kita belajar. Yang pink itu mungkin rasa bersalah. Monggo kembali. Gak apa-apa kan kita sharing. Kita kan nggak tahu. Terkadang saya sendiri pun juga salah dalam menentukan. Kita punya sharing. Cara menjawab yang warna pink itu mungkin rasa bersalah. Jadi untuk menentukan rasa bersalahnya siswa, kita berkata saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau yang hijau itu hukuman. Jadi kita langsung menjudge siswa itu salah dan tidak pernah melakukan kebenaran seperti itu. Kemudian yang biru itu kita sebagai manajer, karena kita melibatkan siswa di situ bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Otomatis siswa sudah tahu salahnya apa. Kemudian untuk yang merah itu teman, ya. Jadi selalu melibatkan guru sebagai teman dari siswa. Yang abu-abu, yang kurang. Satu pemantau. Oh mantap, oke. Berarti yang abu-abu itu pemantau. Tepuk tangan untuk Bu Ari. Mungkin ada buku yang lain, ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa. Nggak jawab semua juga nggak apa-apa. Hanya misalkan nyebutkan hijau apa, nggak apa-apa. Apa, Bapak Ibu? Jawab semua. Oke, kalau sudah dilanjut. Jadi benar sekali. Jadi kita tangan untuk balik. Mungkin pernyataannya terlalu mudah, Bapak. Mungkin ini yang sering kali kita sampaikan ke anak-anak. Kadang kita menyampaikan hukuman itu secara spontan. Ayo, kamu sekarang push up atau kamu sekarang membersihkan halaman. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak sangat kecewa sekali. Jadi kita itu membuat anak itu merasa sangat besar sekali. Terus yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita sebagai manajer, kita harus bisa membangkitkan diri anak itu apa yang sudah dia pikirkan. Sebenarnya dia mampu berpikir, tapi pada saat dia ingin menyampaikan, dia ini takut dihukum. Padahal kita tidak selamanya melakukan sistem hukuman. Kita melakukan apa yang sudah diterapkan, sudah diatur di situ melalui konsekuensi. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Jadi kita seakan-akan merayu anak itu agar tidak melakukan hal itu lagi, dan mungkin untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi dengan cara yang, mohon maaf, kita sebagai teman, sebenarnya ini tidak disarankan karena posisi kita harus sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik paling tidak kita mungkin memantau, mungkin juga lebih bagusnya sebagai manajer. Yang mungkin tidak disarankan itu juga menghukum atau membuat merasa bersalah. Terkadang anak itu masih membekas di dalam dirinya. Kalau saya saja dulu pada saat sekolah mungkin dihukum guru saya itu membekas, dan apalagi hukumannya itu luar biasa, mungkin membuat kita merasa malu, membuat kita merasa fisik kita terkuras dari situ. Nah, mungkin gitu. Nah, saya kemarin Bapak Ibu, ini ada pernyataan baru. Saya kemarin sempat menanyakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa? Mungkin ada yang pernah mendengar, Bapak Ibu, keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sebenarnya ini bahasa yang tipis sebenarnya, yang perbedaannya tidak terlalu jauh dari kosakatanya saja. Akan tetapi setelah saya masuk di situ, ternyata maknanya beda.
peraturan kelas atau peraturan sekolah itu memang beda dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemarin saya sudah menerapkan dengan anak-anak. Jadi membentuk keyakinan kelas itu memang tidak gampang. Tapi saya kemarin mencoba. Nah, di keyakinan kelas itu rata-rata pernyataannya memang disarankan pernyataan positif. Contoh, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi bisa dirubah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi hal seperti itu sebenarnya hal yang simpel sebenarnya. Akan tetapi mungkin itu merupakan hal yang baru. Kemarin saya juga sempat menyampaikan ke teman-teman guru, sesama guru di PGP dari SD atau SMP, anak-anak di SD itu dari teman-teman yang lain banyak yang mengeluh. Dikiranya anak yang sudah besar enak biasa, tapi terkadang ya ada sisi positifnya memang banyak, ada juga mungkin sisi negatif. Kalau anak kecil kan mungkin mereka masih punya dunianya sendiri, diajar masih ke sana ke sini. Tapi kalau anak besar mungkin kita memang bisa mengarahkan dengan mudah. Tetapi pada saat kita lengah, anak itu bisa mencoba-coba apa yang sekiranya dia bisa dan dia mau melakukan, tidak ada pengawasan yang lebih dari guru, maka dia akan meneruskan apa yang sudah dia kerjakan itu, mencoba-coba. Nah, jumlahnya sedikit kalau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu pernyataannya tidak terlalu panjang. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Sebenarnya ini keyakinan itu memang kan hal-hal yang diyakini. Keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu dibentuk oleh semua aspek. Kalau kita di kelas berarti ya siswa dengan guru, bisa wali kelas, bisa guru mata pelajaran. Kemarin saya menerapkan memang di kelas saya selaku wali kelas. Sebenarnya saya juga bisa menerapkan di kelas-kelas yang lain. Itu memang boleh disarankan. Tapi alangkah lebih baiknya karena mungkin punya kedekatan emosional antara wali kelas dengan siswa, kita lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan anak-anak, bukan kita membuat peraturan sendiri. Nah, ini Bapak-Ibu, kemarin saya mempelajari segitiga restitusi ini, memang ada beberapa langkah. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog antara kita, mungkin dari teman-teman BK seringkali melakukan ini. Akan tetapi, mohon maaf dari mungkin kita, Bapak Ibu guru yang guru mapel, apabila dia tidak tidak menjadi wali kelas, mungkin jarang sekali berinteraksi, bertatap muka langsung, mungkin bahkan bertanya dengan permasalahan dia. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali Bapak Ibu guru yang sering melakukan ini. Tapi saya sendiri pun terkadang tidak menerapkan langkah-langkah yang ada di situ. Jadi ini suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari segitiga restitusi atau restitusi ini diharapkan siswa itu mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak berdasarkan apa yang sudah kita minta. Contoh misalkan kita sudah memberikan konsekuensi, dia harus mengikuti itu jelas, tapi dia tidak bisa terkadang melaksanakan konsekuensi yang telah kita berikan atau keyakinan yang telah kita berikan. Yang pertama, langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Seakan-akan Bapak Ibu di segitiga restitusi ini kita belajar menjadi orang halus, menggiring siswa, menuntun siswa untuk menemukan solusinya. Menstabilkan identitas itu kita diminta untuk penyampaian seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Jadi kita tidak diminta untuk menjudge anak itu salah. Jadi kalimatnya memang diperhalus. Setiap orang itu mas atau enggak itu pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin sama tidak yang pertama kali melakukan hal ini. Mungkin kiranya itu memberikan keyakinan kepada anak. Terus kalimat yang lain mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Seakan-akan anak itu merasa yakin, oh ternyata tidak saya sendiri ya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu seakan-akan tidak jatuh mentalnya. Karena apa? Pada saat dia kena masalah dan jatuh mentalnya, mungkin dia keesokan harinya tidak mau masuk sekolah dan menambah apa istilahnya? Tingkat pelanggaran yang berbeda lagi, dia mencoba-coba lagi. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita harus memvalidasi tindakan yang salah di anak itu apa kira-kira. Pertanyaannya mungkin dapatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mungkin kita sering melakukan ini, cuma saya sendiri pun, oh ternyata ini sebuah konsep, sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah. Akan tetapi kadang konsep itu dari saya sendiri pun berpindah-pindah dan tanya ini, tapi ternyata itu ada konsepnya dan beruntun. Terus kalimat yang lain mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan di cara yang lain yang lebih efektif. Di anak itu dipancing, diberikan stimulus, dituntut untuk menemukan solusinya, mungkin tanpa memberikan hukuman ke anak. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi keyakinan kelas, mungkin kalau memang belum membentuk keyakinan kelas, mungkin kesepakatan kelas apa yang telah disepakati oleh anak atau murid dengan guru. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak itu diminta atau diberikan wawasan setelah melakukan pelanggaran. Tidak semua pelanggaran itu menyebabkan anak itu jatuh. Ya mungkin kalau pelanggarannya terlalu berat bisa jadi anak itu jatuh mentalnya, tapi tidak semua pelanggaran dapat menjatuhkan mental si anak itu. Jadi ini segitiga restitusi. Eka, tadi Bapak mendengar laporan dari kepala kelas katanya sekali Jadi terus menerus mencontoh hasil pekerjaan saya, bukan hanya baik dari tugas yang lain, selalu juga dicontoh. Oh begitu, adalah kalau kamu anak besar. Jika Bapak pakai kursi kamu, mungkin Bapak juga akan diberikan baru di kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap adik? Saya marah-marah Pak, tanpa sadar saya memberikan kerja. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya hanya diam saja? Saya sudah susah. Saya mengerjakan tugas, tapi adik hanya mengerjakan dan tidak mau mengerjakannya sendiri. Iya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela contoh begitu saja. Bapak sangat menghargai tidak kamu yang tidak berbuat itu dari itu, misalnya memukul. Sekarang kita pikirkan, tindakan kamu marah, kemudian menginjak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya, benar Eka. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, ya. Maaf Bapak Ibu, kendala sinyal.
posisi yang memang kita disebut sebagai manajer. Dua-duanya saya membuat 2 kasus. Yang keduanya itu saya pecahkan melalui posisi kontrol kita sebagai manajer. Kasus yang pertama ini dia itu mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas. Dia si Eka itu mengerjakan tugas dan dicontek oleh temannya. Nah, terkadang dia itu istilahnya curhat ke saya. Jadi kadang nilai temannya itu jauh lebih bagus si penyontek itu. Nah, akhirnya dia mungkin sampai menggebrak meja, temannya hampir ribut. Jadi si anak ini merasa kesal. Nah, kalau anak ini diteruskan tidak segera diberikan perlakuan, mungkin bisa, mohon maaf, bisa berkelahi jauh dari itu. Mungkin tingkat emosionalnya dia kan beda dengan kita. Kita sudah banyak sekali, mungkin banyak pengalaman tentunya bisa memecahkan masalah dengan sendiri. Akan tetapi anak dengan usia SMK apalagi mereka beranggapan kalau dirinya itu merasa paling kuat, paling pintar. Apalagi si anak ini mungkin pintar. Nah, tapi yang satunya ini, tapi belum tentu anak yang satunya itu kurang bagus. Tapi dia seringkali mencontek teman-teman yang lain. Sehingga apa? Teman yang dicontek ini nggak terima. Apa ini tugas saya selalu dicontek, Pak? Kenapa kok? Saya nggak marah. Ya, saya harus marah. Akhirnya saya terapkan segitiga restitusi, menanya kepada anak apa yang dikeluhkan oleh dia. Tentunya kita memberikan solusi-solusi dan juga memunculkan pernyataan dari anak. Yang pernyataan itu tentunya anak mampu sedikit banyak menentukan solusinya. Tentunya dengan arahan dari kita. Itu yang kasus yang pertama. Jadi kasusnya anak itu dicontek oleh temannya, dia tidak terima. Kasus yang kedua. Pak Is, tadi saya mendengar laporan dari Bu Tiket katanya kamu sering datang terlambat. Iya, Pak. Oh iya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Dan kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan. Iya, Pak. Baik, Pak Is, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting sekarang kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Seakan-akan kita diminta untuk bermain film Baik, Pak Is. Ini kan belajar, saya juga belajar men-treatment anak, Pasti mengerjakan kesalahan dia. Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP sepertinya kurang tidur. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya, Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lihat? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Ini, Pak, disiplin bisa membuat saya datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting, seperti menghargai orang lain di sekitar kita. Ya, Pak, saya menyesal dan mohon maaf, Pak, karena saya sering datang terlambat. Ya, Pak Is, sikap yang kamu lakukan sudah cukup bagus dengan cara kamu minta maaf. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Pak Is, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang silakan mulai pengajian. Nah, di kasus yang kedua ini, anak itu seringkali satu terlambat ke sekolah. Benar anak ini sering kabur Bapak Ibu dari kelas. Makanya saya
membuat inisiatif kasus yang kedua itu anak sering terlambat, apalagi pada saat kita praktek di bengkel pertama itu perpindahan mulai dari kelas sampai ke bengkel itu harus berbeda. Ya memang kita sebagai pendidik ditugaskan seperti itu, tapi alhamdulillah beberapa kali sudah bagus, anak-anak sudah memiliki keyakinan bahwa kalau nanti saya tidak segera ke bengkel, saya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadinya kadang ada anak yang ingin istilahnya membelot, mengajak temannya itu, istilahnya bahasa kasarnya itu kemiskinan carpe diem. Jadi dia malu dengan sendirinya, karena teman yang lain sudah ke bengkel, tapi dia berkeyakinan kalau ini kalau nanti ke bengkel paling cuma seperti itu dan seperti ini. Nah, tapi dari pembentukan keyakinan kelas itu, anak-anak mungkin pelan-pelan mulai paham. Kalau saya tidak mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru, bukan mungkin dari guru produktif saja, tapi dari Bapak Ibu guru yang lain, tentunya mereka akan merasa menyesal nanti di kemudian hari. Saya sering mungkin Bapak Ibu juga sama. Nah ini beberapa kasus yang ada 2 kasus yang saya terapkan, aplikasikan. Saya ingin mengajak diskusi Bapak Ibu. Mungkin ada 1 atau 2 yang mau menyampaikan pemahamannya, pertama teman-teman yang dari guru BK monggo. Tidak ada yang salah di sini. Saya pun sendiri belajar. Saya melihat, mohon maaf, ini di dalamnya ini ada teori-teori Bapak Ibu, tapi kita yang mungkin, mohon maaf, orang awam, kita belajar itu kan tidak mungkin sekaligus langsung kita jadi instan, kan tidak mungkin, karena belajar kan juga butuh waktu yang lama. Dari sini pun saya masih belajar dan mengkoreksi diri saya sendiri. Apakah dengan cara kita sebagai penghukum, anak itu mampu untuk merubah dirinya? Apakah kalau saya pernah mungkin dulu awal-awal saya, pada saat awal saya baru masuk, kan teman-teman anak-anak itu kan hampir sepantaran, selisih 3 atau 4 tahun. Dari situ saya bisa menilai, ternyata saya itu terlalu dekat ya dengan anak, apalagi TKR. Nah, kalau dari kedekatan itu ternyata anak-anak itu menggantungkan saya. Terkadang, wah nanti kalau diperintah guru yang lain, enggak Pak, ini disuruh Pak Ari, padahal tidak. Jadi anak-anak itu memberikan alasan yang sekiranya, padahal saya tidak memerintahkan, karena saking dekatnya dengan saya, anak itu langsung mau Pak, ini disuruh Pak Ari, padahal saya tidak memerintahkan. Itu dibuat alasan. Mungkin monggo Bapak Ibu ada yang mungkin pernah memiliki pengalaman, silahkan monggo. Mana Pak? Loh, kita sharing loh Pak di sini. Mungkin ada yang bertanya monggo. Monggo, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan ataupun saya terkait dengan pengalaman. Kalau di dunia BK itu, kalau terkait dengan buku, sebenarnya sejak kita dari BK itu sejak awal masuk kuliah itu sudah diterangkan bahwa BK itu bukan polisi sekolah, seperti itu. Awalnya ketika kampus dari pihak kami, saya sudah sama. Saya awalnya pengen mempraktekkan hal-hal seperti itu di sekolah, tetapi setelah terjun di lingkungan sekolah, apalagi SMK, bukan SMA, kita tidak menggunakan penghukum, juga nanti kadang kita dilemakan, ya di lapangan seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau kita tahu kita itu tidak boleh menjadi polisi sekolah seperti itu. BK itu tidak boleh ditakuti, tidak hanya BK sebenarnya. Guru pun sama, kita anak itu tidak boleh takut dengan kita. Tapi sisi lain bahwa BK itu yang mirip dengan posisi Matrobu, kadang menjadi teman sebagaimana yang dikatakan Pak Ari. Kita harus menjadi teman bagi anak, sebagaimana pengantar dan pembimbing anak untuk mencapai impiannya. Tapi
Tapi jika kita terlalu dekat, kalau anak SMK, maka seolah-olah bahwa kita itu diremehkan seperti itu. Bahkan kalau dulu kadang tidak dipanggil Pak dan Bu, yang ada seperti itu. Ya, kemungkinan ya posisi kita dekat, tapi harus ada batasan-batasan yang mungkin sehingga tidak membuat anak tersebut sampai meremehkan. Kemudian kalau pemantau membuat merasa bersalah dan manajer, semua posisi kontrol ini biasanya sering dilaksanakan kalau kami sebagai guru BK. Tentu kita mulainya tetap dari atas, mulai dari manajer, memantau teman, membuat merasa bersalah. Tapi di sisi lain penghubung itu juga biasanya kita lakukan, meskipun dalam tanda kutip kita tetap harus tahu batasan-batasan sehingga hukuman yang kita lakukan tidak sampai kemana-mana. Seperti itu tambahan sharing dari saya. Mungkin ada tambahan guru yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Anda. Ini yang saya harapkan Pak. Kemarin saya juga terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya Pak Umar. Kemarin memang saya sengaja Pak mengundang satu teman-teman guru BK karena dari pemikiran saya sendiri itu belum nyampe Pak Umar. Belum nyampainya seperti ini. Kalau kita tidak menghukum itu seperti apa anak-anak yang seperti itu. Tapi saya kembalikan ke kodratnya anak itu. Anak itu mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kita. Akan tetapi ada segelintir, bukan banyak, segelintir anak yang mau mencoba-coba. Kadang saya sendiri pun di bengkel mengawasi anak mungkin tidak bisa 100%. Kadang ada anak yang lari-lari, pegang kompresor. Dan mungkin seperti itu, dia tuh cari perhatian. Kalau kita lengah sedikit aja, sudah itu anak-anak sampingnya disemproti semua. Ya mungkin itu yang terjadi. Saya sendiri pun loh Pak Ibu. Saya dulu waktu sekolah juga sama. Sebenarnya Bapak Ibu guru juga ingin dulu pada saat sekolah ya ingin mencoba-coba. Itu gimana guru saya perhatian enggak sama saya. Nah, saya teman-teman pernah mungkin karena usianya pada awal saya masuk itu anak itu usianya tidak terlalu jauh dengan saya. Ngopi bareng. Terus mungkin sering guyonan. Akhirnya apa? Saya merasa, saya ini kok sebenarnya ini guru atau temannya anak-anak. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau saya tidak menjadi teman mereka, saya tidak bisa menggali informasi yang lebih banyak. Sebenarnya posisi teman ini juga dibutuhkan suatu saat pasti dibutuhkan. Tapi tidak selalu, karena mohon maaf kalau posisi teman ini benar-benar diterapkan, kita semakin disepelekan. Contoh seperti tadi, anak nggak saya perintahkan ditanya guru yang lain, kamu kok ngelas di sini, kok kegiatan di sini, pukul-pukul di sini, disuruh Pak Ari Pak, padahal tidak. Nah itu yang karena mungkin mereka sangat dekat dengan kita, akhirnya mereka mencoba-coba membuat alasan yang sekiranya alasan itu mengamankan dirinya. Tapi di posisi teman ini ya tadi butuh sebenarnya sekali dua kali butuh. Kita butuh penggalian informasi dari anak itu. Mungkin itu. Ada mungkin tambahan dari Bapak Ibu. Monggo, ada pertanyaan di monggo. Nanti kalau mungkin waktunya masih ada, kita lanjut terus. Monggo. Saya di sini sharing aja Pak Ari bagi pengalaman aja. Memang seperti yang disampaikan Pak Anwar, kita sebagai guru BK memang nggak boleh menghukum. Teorinya nggak boleh menghukum. Kita harus menjadi BK itu sahabat siswa. Tapi itu hanya teori saja. Kalau di SMK sini dengan melihat sumber daya manusianya yang seperti itu, anak-anak kalau kita jadikan teman, kita masuk ke dunianya, oke lah kita akan dapat beberapa informasi, kita akan mudah untuk membuka informasi dari mereka ketika mereka bermasalah atau perilakunya menyimpang. Akan tetapi kita yaitu lama-lama akan disepelekan. Terus kalau kita menjadi penghukum, ayo
silakan aku, tadi kamu misalnya kamu merokok ya, dia kalau nggak digitukan juga nggak akan ngaku. Bahkan sudah dikasih, kalau nanti kamu nggak ngaku, saya akan manggil orang tua kamu, digitukan saja mereka juga nggak akan ngaku, tidak akan mengaku. Karena memang kita harus melihat individunya yang kita hadapi. Kalau individunya memang dari rumahnya itu terbiasa dididik dengan cara seperti itu, ya kita memang di sekolahnya harus seperti itu. Karena berbeda-beda latar belakangnya anak-anak. Terus kalau menjadi manajer itu mungkin kadang BK itu harus melakukan bersama-sama dengan siswa. Ya, karena kita memberikan contoh, misalnya kalau di dalam lingkungan sekolah kami berusaha untuk mencontohkan misalnya tidak memakai sandal meskipun kita bukan masuk kelas di sekitar sekolah saja. Jadi kita nanti ketika akan ngasih tahu anak-anak saya saja tidak pakai sandal, tidak pakai sandal, pakai sepatu. Di sini kamu sebagai siswa juga harus sama seperti itu aturannya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu Dalia. Itu benar sekali Bu. Terkadang namanya anak, tadi yang terakhir, pernyataan yang terakhir itu benar sekali. Kita sebagai seorang guru atau pendidik gampang sekali ditiru. Kadang mohon maaf, ada salah satu teman BK yang sering membisiki saya. Kebetulan tidak ada di sini. Itu pada saat rambut saya itu sudah mulai panjang, itu ada Bapak Ibu yang memberikan masukan. Jadi dari murid, ada mohon maaf, saya memangkas rambutnya. Pada saat itu mungkin saya mengiranya rambut saya belum begitu panjang, tapi menurut mereka punya pandangan sendiri. Jadi kadang dia punya patokan. Kadang ada teman guru yang lain, Pak, wong itu seperti ini loh Pak, saya dihukum. Itu kok enggak? Nah, terkadang kita dibuat dilema dengan anak. Jadi benar sekali, anak itu dia meniru, intinya meniru. Bahkan bisa memodifikasi, aturan itu dimodifikasi. Bahkan dia punya trik-trik khusus untuk menghindari apabila ketemu guru, kira-kira anak ini kena pelanggaran atau tidak. Dia itu tahu jalur-jalur yang sekiranya lolos dari pemantauan kita. Nah, yang sering mungkin di sini mungkin setiap sekolah punya keunikan sendiri-sendiri, punya sumber daya manusia atau siswa sendiri-sendiri, baik dari siswa guru. Tapi saya melihat dari beberapa langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK itu alhamdulillah sudah bagus. Anak telah mungkin terlambat masuk sekolah, itu konsekuensinya harus mengikuti sholat asar. Itu anak itu gerbeng sebenarnya di belakang saya mendengar, oh, saya sudah itu Pak, saya sudah, teman-teman saya sudah pulang Pak. Dan padahal itu saja kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terkadang anak masih saja membuat hal seperti itu hukuman, padahal bukan. Itu merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima. Karena apa? Dia tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk berangkat ke sekolah. Terus memang yang benar sekali di ilmu BK itu penghukum itu pasti tidak diperbolehkan. Tapi gimana mau tidak menghukum kalau anak? Tapi mohon maaf, hukuman ini tidak berlaku fisik yang berlebih, bukan fisik sebenarnya. Jadi kita bertindak sebagai menghukum ini memang tidak disarankan. Tapi suatu ketika dibutuhkan, ini harus diterapkan. Apabila memang anak itu tidak bisa ditreatment atau dilakukan perbaikan mulai dari teman, pemantau, bahkan manajer itu nggak bisa. Terus mau gimana lagi? Anak itu sudah nggak bisa. Makanya seringkali kita mendiskusikan aturan sekolah. Jadi aturan sekolah yang jelas mengenai tata cara peraturan, terus aturan yang sudah baku itu memang seringkali anak-anak itu melakukan pelanggaran. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit sharing Pak Direktur ya. Ini kan ada posisi kontrol guru, ada yang jadi manajer, teman, pemantau, pemberi rasa bersalah atau pendukung gitu ya. Yang terkadang dalam pikiran saya itu mungkin keluar dari konteks ini. Apakah karakter guru itu juga berpengaruh terhadap siswa itu sendiri? Seandainya ini saya contohkan yang paling sederhana, saya dengan Bu Ali. Nah, saya kan orangnya saya andol, beda dengan Bu Ali. Biasa kalau saya menggunakan bahasanya disungkani. Mungkin Bu Ali tidak harus menggunakan hukuman, tidak harus sebagai teman dekat. Tapi Bu Ali sudah punya karakter dari mungkin kalau di ekonomi itu secara fisik, secara wajah, struktur wajah itu sudah disungkani gitu loh. Nah kan kita nggak bisa membandingkan cara saya dengan Bu Ali. Apakah seperti karakter guru itu juga berpengaruh? Kalau Bu Ali tidak perlu susah-susah harus menjadi teman, manajer atau apa. Tapi saya yakin anak BBB jelas sungkan sama Bu Ali. Jadi kan beda kalau saya menggunakan, misalnya saya kalau ngajar dulu TKK saya jelas menggunakan pendekatannya menghukum dan jadi teman. Makanya kenapa saya lebih dekat dengan anak laki-laki ketika itu karena tapi saya tidak istilahnya TKR pun tetap ada batasan. Mungkin dengan bahasa mereka itu kadang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka tetap menggunakan bahasa Jawa, saya oke aja. Tapi saya selalu mengatakan bahwa kita jadi teman, tapi tetap harus ada batasan-batasan tertentu. Bahkan ketika kalau sampai ngerokok main ke rumah saya welcome karena posisi kita jadi teman ketika di luar. Tapi kalau di sekolah kita tetap ada batasan bahwa saya berilmu dan sampai itu anak saya. Yang saya kembali ke pertanyaan saya, apakah karakter guru itu juga berpengaruh gitu kali? Nggak harus posisi kontrol itu kan ada 5. Tapi kalau karakter gurunya sudah terbentuk sendiri secara alamiah, jadi kan tidak susah-susah untuk menerapkan 5 poin. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Nani. Kalau ini pendapat saya, karakter guru itu memang salah satu kunci dari kita tanpa menerapkan ini anak itu merasa suka. Mohon maaf, ini menurut saya. Mungkin ada nanti dari teman-teman yang lain ada yang menyarankan monggo. Kalau dari saya itu salah satunya. Karena saya, mohon maaf di TKR itu saya membedakan ada Pak Ersan, ada saya, ada mungkin nanti Pak Aris. Itu mempunyai karakter berbeda. Ada Pak Tato, Pak Lutfi, beda-beda. Dan mungkin yang mungkin lebih akrab dengan anak-anak itu Pak Lutfi. Saya melihat akrab sekali. Tapi kalau sama saya kok agak gimana gitu. Karena mungkin Pak Lutfi pendekatannya beda. Sama anak itu luar biasa. Saya mengakui sebuah Pak Lutfi. Karena anak dengan Pak Lutfi itu diperintah itu manut, disuruh apa itu manut. Tapi mungkin ada beberapa teman guru, mohon maaf, yang kesulitan. Mungkin ya, ada teman guru yang mungkin mengajak anak itu kesulitan. Itu dikembalikan lagi ke karakter guru. Itu kalau menurut saya, karena saya menerapkan sendiri pada saat anak praktek terutama. Itu kalau disuruh duduk 1, 2 kali, 3 kali itu agak susah begitu. Tapi pada saat kita memunculkan karakter kita sebagai orang pendidik yang baik, mungkin pertama kali kita memberikan konsekuensi. Kalau nanti tidak baris, nanti bisa dihukum atau diberikan konsekuensi membaca puisi di depan teman-temannya. Itu salah satu cara untuk membentuk tadi anak itu untuk bisa mengikuti kita. Tapi yang terpenting mungkin konsistensi kita. Konsisten kita sebagai seorang pendidik yang benar yang dikatakan Bu Delia, kita itu berulang sekali dicontoh. Sekali saja kita menggunakan maaf sendal, itu pasti akan diingatkan. Pak Ali menggunakan sendal kok saya nggak boleh. Padahal posisi itu mungkin saya menuju ke masjid.
Mungkin pas di bengkel, kadang berpindah dari kamar mandi ke bengkel itu lo diawasi anak-anak. Ini Pak kok pakai sendal, mungkin salah satu contohnya seperti itu. Jadi benar, karakter seorang guru salah satunya menjadi hal terpenting untuk membentuk anak yang mampu menjadikan dirinya bertanggung jawab. Tapi ini apa istilahnya? 5 posisi kontrol guru ini kan teori. Secara penerapan kita bisa mengembangkannya. Tidak harus kita menjadi teman, tidak harus juga kita menjadi manajer. Tapi dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu, kita diminta menjadi manajer. Ya karena manajer itu kan istilahnya istilahnya kesempurnaan dari 4 ini. Jadi mungkin saya sendiri itu sama loh, sama dengan kita sering sekali membuat anak itu merasa bersalah. Karena dengan anak laki-laki, mohon maaf, kalau tidak dibuat merasa bersalah, anak itu akan semakin melonjak. Dia tidak akan sadar, mohon maaf, tidak akan sadar. Dan bahkan mungkin dia itu kesadarannya sudah melebihi kita. Pak, saya punya pengalaman banyak atau Pak, teman sana. Wong kita sendiri itu juga hidupnya lebih lama dari anak-anak itu, tentunya punya pengalaman yang luar biasa. Itu mungkin dapat saya. Mungkin ada tanggapan lain satu lagi. Enggak? Kalau nggak ada, apa nih? Kita simpulkan. Jadi kita sudah dengan Bapak Ibu guru melakukan diseminasi. Diseminasi itu penyampaian, pengimbasan sebenarnya. Pengimbasan apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih hampir 2 bulan lebih ini, budaya positif. Jadi budaya positif itu tentunya ya, ada juga seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu penerapannya salah satunya. Saya sudah melihat Bapak Ibu, sudah melihat anak-anak. Maaf dulu kita pernah merubah-rubah gaya anak-anak, mulai dari tempat parkir. Itu merupakan budaya tempat parkir yang cowok di sana. Nah, senang sekali melihat apa itu dari teman-teman itu mempunyai inisiatif seperti itu. Tapi ya terkadang ada sisi positif dan negatif. Jadi budaya positif itu merupakan ujung tombak sebenarnya, ujung tombak untuk membentuk diri anak agar menjadi lebih baik. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurangnya itu memang murni dari saya. Kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu yang mungkin hampir 1 jam lebih ya, berdiskusi, menyampaikan unek-uneknya. Saya sangat berterima kasih sudah mengganggu waktunya. Apabila nanti di lain kesempatan selain di forum ini, mungkin saya bertanya Bu Ari, Bu Bedia, Pak Anwar, atau Bu Nani, teman-teman yang lain yang sekiranya, mohon maaf, yang sekiranya bisa membantu saya untuk menuangkan pemikiran-pemikiran itu, saya mohon izin waktunya. Jadi karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain yang bisa menjadikan kita itu semakin kuat. Kita nggak mungkin bisa berjalan. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.